Iya guys, kembali lagi ke Gracie Rich vs Gracie Bur. Ya, kita tekankan di konten ini bukan orang kaya vs orang miskin. Maksudnya mindsetnya, pemikirannya guys ya. Pemikiran yang sangat berbeda ya. Dan kita hari ini kedatangan tamu spesial, Pak Tomli. Dan di satu sisi kita kedatangan siapa? Melisa. Hari ini mereka akan bertukar pikiran. Jadi kalian bisa tahu ya mindsetnya orang yang sukses dengan orang yang menuju sukses. Mau sukses. Nah, jadi langsung aja aku mau tanya Bu Melisa dulu ya. Oh iya, kenapa silakan. kok mau diundang? Alasan pertama ya, Ya. karena mungkin bintang tamunya Pak Tom. Tuh, kalau nggak Pak Tom? Makanya tadi kan saya tanya lagi. Heeh. Nah, harusnya kan hari ini ada kayak harus kerja ke mana gitu. Cuma lihat tadi kan makanya kok bisa nggak harus hari ini tak? Aku tanya gitu. Karena iya saya sudah janjian sama Pak Tom, katanya gitu. Oh ya udah aku OTW, aku langsung bilang ke teman-teman, aku tinggal dulu ya mau ke sana. Nah, Oke, berarti faktor pertama karena Tom Lee wafat. Ah. Nah, terus Iya. kenapa kamu setelah tak jelasin tema hari ini, kamu mau datang ke sini? Emang kamu ini backgroundnya kayak gimana? Iya, background. background, maksudnya background sehari atau gimana? Ya, maksudnya Ya, backgroundmu. kenapa kamu cocok untuk diundang ke Crazy Rich versus Crazy Pur ini di sini? Nah, untuk undangannya tuh karena saya merasa sangat minim pengetahuan gitu. Sedangkan kita tahu mungkin Pak Tom ya sehari-hari saya sering lihat sih kayak di Instagram, di mana tuh banyak ngasih info-info yang benar-benar kayak belajar positifnya lah gimana gitu. Jadi termasuk inspirasi ya, Pak Tom Lee? Inspirasi ya. Sebelum ke Pak Tom, question terakhir, titik terendah dalam hidupmu? Titik terendah dalam hidup saya Yang paling rendah? Yang paling rendah. Ya. Saya pernah merasakan tuh nggak bisa makan sama sekali. Maksudnya bukan nggak bisa makan dalam arti kesehatan, bukan nggak mampu untuk beli makan. Nah, sedangkan saya kan sendiri di Surabaya nih kayak nggak punya sanak saudara. Cuma saya punya keluarga gitu. Nggak mungkin saya bisa makan anak saya nggak makan. Gitu. Nah, Oh, ini posisi lagi hamil? iya hamil waktu itu, hamil Hamil, anak bro. kedua. Gak Itu makan, kan bro. lagi butuh makan yang banyak, asupan yang banyak. Cuma saya merasa gini, gak apa-apa lah, mereka aja yang makan. Aku mungkin masih bisa, sampai aku tuh pernah minta makannya anak temen tuh lagi makan. Jadi tuh kayak sisa makanan gitu, mungkin kan anak kecil makannya nggak terlalu banyak. Ya. Saya bilang ke teman saya gitu, Cek, saya minta ya makannya Mimi gitu. Saya pernah merasakan hal seperti itu sih. Jadi titik terendah dalam hidup ya? Iya. Sampai kayak semangan bro pas hamil Sampai bro? nggak sama. Kapan itu kejadiannya? Kejadiannya itu sekitar 5 tahun yang lalu. Cuma kalau sampai hari ini yang mau bilang ya masih sering lah ngerasain harus seperti itu. Terus apa yang kamu pengen tanya ke Pak Tom? Yang kamu pengen ngulik? Saya pengen nguliknya sih kunci sukses di saat Pak Tom Pandemi. bukan Oh, pandemi, bukan pandemi. sebelum seperti ini sih Iya. gitu. Soalnya saya sering lihat ya Pak Tom berbagi kisahnya dari dulu seperti apa. Dulu pernah lihat nggak fotonya Pak Tom waktu masih Sering. jadi penyanyi rock? Masih Wah, rambutnya rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Oh no guys ya, kalau Ada, editor-editor ada. ada di sini guys ya. Ada. Benar, Nah, tunjukin ya di sini ya. jadi penyanyi rock tuh Pak Tom. Itu udah pacaran sama Mbak Esti ya? Sudah. Udah, setia ini. Iya. Itu apa sih? Vokalis Dia atau? yang setia, Dut. Oh dia. Tapi Mbak Esti dari dulu mukanya nggak berubah ya, tetap cantik ya. Ya, dasarannya dia memang kulitnya kan memang oke. Cerah ya. sebenarnya. Cuma ya sebenarnya kalau lihat foto-foto lamanya juga ya orang pada umumnya lah. Iya, soalnya orang zaman dulu kan belum banyak Iya, make foto up gitu. jelek, pakai Sebenarnya HP. ada, sebenarnya ada. Make up pada waktu itu juga sudah happening kok. Cuma memang ya nggak mampu itulah memang. Maksudnya daripada kita beli make up mahal-mahal ya istriku ya, ya lebih baik kita dengan apa ya, lebih baik ditabung aja buat ngembangin waktu itu. Iya, bukan bisnis waktu itu. Apa? Jualan lah. Jualan apa? Ya jualan barang kan. Mungkin teman-teman beberapa ada yang tahu ya, mungkin banyak yang tahu. Aku dulu itu sempat jualan di Bungkul loh. Taman Bungkul. Iya. Jual apa? Jualan tas. Wih,
Gak pernah tahu aku ini, Bro. Sumpah. Baru aku tahu Terus kali ini, ini. lah aku ke Bungkul sekarang itu kan dia kayak gelar tiker Iya, bener, terus bener. gitu no. Kayak gitu. Sumpah demi Allah. Itu Pernah aku. kon ngelakuin kayak ngono. Bener sumpah. Berdua. Iya. Pas itu tuh suami Iya. istri atau masih pacaran? Waktu itu pacaran sih. Wih, gendeng, Bro. Pacaran. Sempet Mantap, aku. Bro. Beneran. Langka Serius. cewek mau dibuat Beneran. kayak ngono kan ya langka, Bro. Iya. Kan biasanya nyari sing cowok sing wis berduit ya. Berarti kalau dilihat posisinya Bu Melisa sama Pak Tom soro mana ya dulu ya? Sebenarnya kalau misal saya pribadi itu cukup ya, istilahnya cukup buat makan, cukup buat waktu itu juga meskipun kuliah juga bondo sendiri ya. Cuma saya pikir saya tidak pernah yang sampai kekurangan. Meskipun aku juga pada waktu itu pernah pakai motor ya mulai dari motor Mio, motor Jupiter kan. Tapi maksudnya nggak sampai nggak ada gitu loh. Tapi kalau istri ini parah sih. Oh, Istri kan parah istri. Istri parah sekali. Jadi istri ini tinggalnya Backgroundnya saja. keluarga istri ya? Istri ini tinggalnya itu di bantaran sungai yang ada di Ahmad Jais. Jadi istriku ini istilahnya dia itu nggak ngekos lagi, dia tinggalnya di gubuk, Bro. Ini serius nih. Ini beneran terjadi. Oh sing iki ta, sing biasanya nek Digusur, kali, ya, di bener. kali terus ono rumah sing tanpa ada izin. Bener. Asal tuh Iya. cuci di sungai itu. Bener. Dan memang aku bener-bener nganter itu aku kaget, Bro. Kaget, bener-bener kaget. Kan istilahnya kan saya sendiri kan asalnya kan dari Mojokerto dan Gresik. Ya kan, orang tua meskipun di Surabaya sebenarnya. Orang tua Surabaya, habis itu Mojokerto, Gresik. Kan sak soro-soronya aku di sana itu ya tinggal di desa. Ya maksudnya masih rumah itu masih ada atap, masih ya masih meskipun berbentuk nggak- rumah iya, lah ya, rumah, nggak keramik sih waktu itu rumahku leseran gitu loh. Tapi masih ada. Begitu aku nganterin istriku, kaget aku, Mas. Serius kaget aku. Pertama Jadi, kali Pak Tom wis merasa Iya, bener. merasa kurang, ini lebih di bawah mana ya? hancur. Jadi waktu itu juga sebagian besar temenku ya, sebagian besar temenku ngomong bahwa, wih kon salah kon pacaran mbekmu. Serius sih. Kena isong kon. Beneran. Jadi Iya, kenapa wajar, istriku wajar, pada wajar, waktu itu wajar. mau aku kontrol segala macam kayak gitu. Ya memang kenyataannya memang dia lebih hancur secara perekonomian. Mukaku hancur, ekonomi dia hancur, hancur ketemu hancur. Sebenarnya kita itu sama-sama Hancur aja. ketemu hancur jadinya plus sekarang. Jadinya plus. Oh iya, minus kali minus sama dengan plus. Iya. Oke. Kalau sampai aku jujur aja kalau sampai nggak bisa makan sih, alhamdulillah nggak sampai ya, aku nggak sampai seperti itu. Cuma harusnya istri sih pernah sih kayak gitu. Kalau istri mungkin pernah. Pak Tom, titik terendahnya dalam hidup itu waktu apa? Terus tadi kan si Melis ini nanya untuk mengatasi titik terendah itu Benar. ya apa gitu. Perantau itu kan berat memang. Soalnya dari Mojokerto tadi ya? Iya, jadi orang tua ini kan tinggalnya kan beda kota dengan saya kan. Merantau ini berat. Istilahnya kalau kita itu di rumah ada orang tua itu paling enggak pulang-pulang makan enak lah. Di rumah itu orang tua biasanya masih ada ya. Ya, Kan? masak. Masak lah masih ada. Kalau saya titik terendah itu saya sampai jadi mungkin informasi saya nggak pernah nyampein di podcast lain ya. Saya punya penyakit di sini. Ya, saya ada penyakit sebenarnya. Thank you, Tom. Iya, Paru-paru itu. Bukan. Jadi di sini aku kan ada dulu waktu itu berobatnya udah di Pineng, udah lumayan punya duit. Jadi sakit itu gara-garanya dulu itu adalah ngekos. Pada waktu itu ngekos di Keputih. Ngekos Jadi inilah. itu ya ngekos. Ngekos itu mungkin ya saya pikir luasnya itu 2 meja ini. Kos-kosannya. 2 meja ini. Cilik Tom. Temen. Loh, Tom, Cilik ini lah, meja iki nang kono. Bener, Bro. Beneran. Loro gak kuat, Bro. Beneran. Waktu itu saya waktu itu ngekos. Terus, Kecil sakit banget apa? kos-kosannya. Tom. Kan itu kan ini apa istilahnya kan pakai tikar, bener-bener tikar nih, tikar bener-bener, bukan kasur lipat. Iya, ya. tikar. Jadi tikar terus kemudian kita juga di situ mangan mie goreng, nasi. Karena sebenarnya bisa saja ngekos yang lebih oke, tapi duit wis gak ono blas istilahnya. Gak ada uang sama sekali, maksudnya penghematan itu survival mode on. Kita kan pengennya kan orang rantau ya, istilahnya kan pengennya itu Hemat. ya hemat. Ada tabungan, spare aku duit toh, iya. spare duit, aku mulai itu sukses. Ya itu saking hancurnya sampai sakit-sakitan. Lah sakit-sakitan itulah yang kemudian tak inget-inget ya mungkin dulu itu terlalu parah hidupnya.
Jadi mungkin makan kurang, minum kurang, segala macam. Tapi kurang bukan karena nggak punya uang, karena nabungnya nabung, pengen jadi duit. Nabungnya kenemenan. Dan dari situ kita anggap pada waktu itu saya pribadi ya, makan pop mie itu sesuatu yang makan pop mie mewah. Bukan mewah tapi istilahnya syukur nggak bisa tiap hari. Masih bisa dilakukan itu mungkin 3 hari sekali lah baru. Daripada sego kemarin yo. Iya, jadi ya lumayan ajur. Wong tua sebenarnya lihat saya pun ngenes pada waktu itu. Karena wong tua itu sampai bilang, "Kok niki kok urip mbok soro-soro dhewe sih?" Aslinya wong tua gelem backup. Sebenarnya kalau aku mau merong-rong orang tua bisa. Cuma kan aku memang tipikalnya memang nggak mau ngerepotin orang rata-rata. Fighter. Iya, factor. Jadi wis bener-bener ya wes single fighter ya, jadi tak jelas lagi itu waktu kapan hari itu sakit itu gara-gara pola hidup yang nggak sehat. Pola hidup yang nggak sehat. Sakit apa? Ginjal? Bukan ginjal ya, semacam kayak mungkin lambung ya. Lambung ini agak bermasalah sebenarnya. Oke. Kayak aku berarti ini. Iya. GERD. GERD Enggak, ya nggak ngerti aku ya. Asam lambung sering naik ya. Iya, bener. Jadi kerjanya diforsir, makannya nggak tercukupi. Jadi itu titik terendah dan iku stres di. Iku stres biasanya. Iya. Stres nak asam lambungnya naik, Iya. Tom. Pada waktu itu keliling kerjanya. Kerja saya itu waktu itu ya ini, kadang-kadang teman-teman mungkin yang pakai motor, suka pakai motor ya, aku kan suka pakai motor dulu kan kemana, bukan suka pakai motor, gak ada lain memang saya motor. Ya itu senang soalnya motor tok kendaraan. Nah itu keliling, jadi memasarkan stiker waktu itu, stiker sablon dari satu tempat ke tempat lain, dari satu distro ke distro lain ke distro lain, berbekal apa? Trust, kepercayaan. Jadi bener-bener minta DP pun gara-gara kepercayaan. Tahu orangnya aku dari satu mulut ke mulut lain ya, maksudnya Tom iki orangnya jujur gitu loh. Jadi selama ini bikin sesuatu ya tepat waktu segala macam, genah semuanya. Jadi dari situlah nama akhirnya dipercaya orang. Jadi saya istilahnya ngerantau susah itu tahun 2008, tahun 2009. 2010 itu lumayan saya sudah memegang lumayan duit. Gak banyak, tapi ya lumayan lah, sudah megang puluhan juta pada waktu itu. Jadi tahunan berarti ya. Soro itu bener-bener Soro 2 tahun. 1 tahun itu bener-bener gak Soro lagi, tersiksa. Sempet satu hal yang ngewenes banget itu ya, tahun 2008 itu sampai Lebaran itu aku nggak pulang kok. 2008 kayaknya J. Iya. SMA nih bro. 2008. Bro. Bener. Iki paling tulang. Iki berarti ya kayaknya memang patut. Iya. Sukses bro. Jadi Lebaran nggak pulang karena tak pikir-pikir pulang sekali tok, ketemu orang tua, ketemu mbah, mau balik mana? Tak pikir aku karena aku disangoni juga karena aku nggak seneng juga. Jadi wah iki disangon-sangoni wong aku kan. Sebenarnya kalau aku mau ke Mojokerto ya tahun 2009. Dari dulu kan aku kan ada istilah tekor tapi tersohor. Jadi istilahnya masuk gak duwe duwe iku senang traktir aku. Wis pokoknya traktir aja. Oh, padha koyo kondut. Iya. Iya traktir. Orang kayak gitu rezekinya banyak biasanya. Memang. Amin. Iya. Duwe gak duwe pokoknya senang traktir. Iya, wis wajar itu. Terus 2009 itu masih inget teman-teman kan tahun baruan itu. Sebagian di Mojokerto, Gresik kan ada teman. Di Gresik, di situ Surabaya kan nggak begitu punya teman toh. Terus pas iki lho Tom, kon mulai rada bangkit iku mau meledos ku ndek tahun piro? Bisa dibilang itu kunci sukses sih. Oke. Tahun 2013 ya. 2013 itu istilahnya udah menemukan tatanan hidup lah. Jadi ngerti istilahnya pembagian uang, money manajemennya udah tahu. Ini harusnya seperti apa. Jadi nggak pernah kemudian kayak bocor. Ya, aku khawatir ini. Dan dari dulu sampai sekarang ini aku bukan tipikal sing nabung duit loh aku. Jadi semua duitku itu tak puter rata-rata sampai hari ini. Jadi, Tom, tapi kan dari semua ceritamu tadi, itu kan berarti kamu ini seorang yang fighter, yang tekor sampai tersohor itu. Nah, pernah nggak waktu berusaha fight semua kondisi, semua usaha, pernah ketipu nggak? Loh, nggak ketipu, ketangkep. Ini jelas, banyak jelas. bro, banyak aku sumpah. Dikaliku. Apa aku tahu Jadi- ini? Soalnya tak buka ya Melisa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Melisa ini cerita sama aku, jadi pernah ketipu di saat sudah berasa menemukan jalan, malah ketipu.
Cerita Nomel. Waktu itu kan ini masalah masker sih. Mungkin aku waktu itu pas gitu aku cuma pas ketipu itu nggak 1, 2, 3 mungkin. Cuma aku dalam hati pernah ngomongin, mungkin aku kurang bersedekah. Tapi Sorry, gimana? jual apa? Masker. Oh, masker. Masker Dulu apa? pandemi itu loh. Iya. Emang Surgical apa? Surgical. Oh, surgical, ya, oke. Waktu itu. Jadi waktu itu 1, 2, 3 kali itu aku pernah transaksi sama orangnya. Memang aku pernah dengar dari orang itu, oh janganlah kamu main-main sama orang itu kurang beres katanya gitu. Cuma kan aku nggak pernah mau melihat backgroundnya orang seburuk apapun, karena 1, 2 kali itu pas aku transaksi itu baik-baik aja. Sudah merasakan. Merasakan. Terakhir transaksi itu gitu, bro. Dia menghilang. Sedangkan aku ini harus bertanggung jawab penuh di satu perusahaan yang lumayan besar sih di Jakarta waktu itu. Terus saya coba cari solusi ini gimana dengan apa adanya, sampai mereka mungkin dikiranya aku ini orang yang mempunyai gitu. Enggak, maksudku sorry, itu pakai uangmu sendiri atau uangnya orang? Enggak, orangnya orang. Pertama itu uangku dari aku kan jual online shop gitu. Pernah ambil di punya Pak Tom juga waktu itu, beli dengan modal terus dijual, terus setelah itu saya muter-muter juga uangnya itu. Ya tuh terakhir tuh pas pandemi itu ini uang perusahaan, jadi kayak atas kepercayaan gitu. Jadi dia muterin duit gitu loh, ya kan? Muterin duit pakai uang perusahaan. Perusahaan itu percaya langsung transfer ke aku hari itu juga. Jadi langsung transfer ke orang itu karena modal percaya gitu juga. Otomatis aku bertanggung jawab penuh kan di sini nih. Jadi dia hilang tanpa kabar. Saya harus nanggung semua itu. Nominalnya 50 juta. 50 Nah, ya apa juta. gitu? Menurutmu dia super high risk atau gak mikirnya atau wajar? Atau dia ini, atau enggak, Tomli ini percaya nggak sih ada orang yang hoki dan ada orang yang apes? Jadi istilahnya kalau penipu, nanti aku bermuara ke hoki dan apes. Penipu itu selalu ngasih kita itu cuan experience. Apa itu cuan experience? Cuan experience itu memang kita dibiarin untuk menang dulu. Awal ya, kasih 1 sekali menang, 2 kali menang. Nah, dia daya ungkitnya lebih besar, duitnya besar, dari situ dijak. Ya, gila. Pasti kayak gitu. Oh iya. Benar. Soalnya pertama kali pasti orang nyoba-nyoba ya. Kecil ya. Lu kalau misal udah ngerasain cuan, man, lu dibilangin sama siapapun orang tua lu sendiri nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Yang cene, bro. Benar. Soalnya kemarin kayak main money game. Sekali cuan, 2 kali cuan, 3 kali hancur, bro. Soalnya sing 3 kali biasanya orang all in tuh. All in. Percaya saya, ini hidupmu pasti di sini, bro. Ngajak konco-konco entek tuh main itu. Kayak aku acur. Dan lu kalau udah ngerasain menang, cuan experience ya, lu udah ngerasain nih cuan segala macam nih. Dan lu nggak bisa dibilangin siapapun udah nggak bisa bilangin. Biasanya kayak gitu. Kalau misal lu belum pernah kena, ya anggaplah ini 50 juta sekolah istilahnya. Tapi setelah itu biasanya nanti akan think smart, biasanya seperti ada itu. insting tersendiri ya? Ada insting tersendiri. Jadi kalau Andi tadi bilang kan hoki atau apes. Ada nggak sih orang kayak gitu? Percaya nggak dengan itu? Aku enggak sih. Nggak percaya? Gini. Aku percaya sih. Nggak apa-apa. Kan beda. Gini. Aku lebih percaya itu kepada semua yang dipersiapkan. Persiapan itu membuat tingkat jong kita itu lebih rendah. Iya. Lu orang itu pasti ada apes kok. Orang itu ada apes itu pasti. Hampir semua orang itu akan ada apes. Tapi minimal kalau kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan benar, kita bisa nge-reduce apesnya tadi. Nah, experience juga gitu. Nge-reduce apesnya tadi. Ya hoki ada, tapi istilahnya aku bilang, ya mungkin tak revisi tadi. Aku bilang hoki ya ada, cuma ya kalau lu nggak mau kerja keras, hoki men, istilahnya gitu. Kerja keras hoki teko dhewe ya, Tom ya. Hokinya dari datang sendiri. Berarti gak iso ya kaum rebahan ya lo hoki tiba-tiba orang salah kirim transfer 50 juta gak mungkin. Iso 0,0 banding 1, bro. Oh, no. Tingkatnya 0,0. Iya. Tapi tanpa manajemen yang bagus, ya manusia bisa diubah dengan uang. Aku sudah banyak dalam kehidupanku melihat banyak orang berubah itu gara-gara uang, itu banyak sekali. Oh, kepribadiannya atau orang gitu ya? Personalitinya, tindakannya dia, itu tadi ya. Iya, banyak sih Iya, banyak yang kayak gitu sih. Banyak. Jadi kadang-kadang ya, sorry bukan apa-apa. Aku ngomong kayak gini karena aku pernah dibawa ya.
Jadi kon nek misal gak siap menerima uang, uripmu iku gak malah berkah, Pak. Uripmu iku malah ajur-ajuran. Iya. Jadi bukan kamu itu Bener. dikasih duit katakanlah kamu dikasih duit 1M. Lek gak siap di. Kon iku iso minus sampai 10M. Lho ya apa ceritane? Ya bener. Better kon gak dikei rezeki sama sekali. Paling kon minus 50 juta kasarannya lho. Ya kan dia duit ya peminus sih, Bro. Iya, kalau duit ya peminus sih. Iya. Tapi begitu kamu dikasih duit banyak, semakin kamu istilahnya nggak siap, wah hari ini resiko hancurnya lebih besar ini. Wah bener. Ini pengalaman hidup, Bro. Waduh. Bukan pengalaman orang lain loh ini. Ini pengalaman hidupku. Jadi ketika kita itu ada satu orang siapapun atau diri kita sendiri menerima uang yang belum semestinya diterima dan dimainkan, wah itu lebih berbahaya, Bro. Bener. Daripada lu gak punya sama sekali. Saya pernah di posisi itu, Pak. Iya pasti. Pernah nomor dapat duit, Ya main game menang 2M gak siap, hambur-hambur, tambah kacau hidup saya. Iya. Saya nggak mau mengulangi itu lagi. jadi orang sukses itu emang pernah mengalami fase-fase itu ya? Ya pastilah, Bro. Aku belum pernah, Bro. Harus jadi. Coba. Ini dulu, saya pikir sebenarnya ketika kita itu mau personal branding ya, karena saya sering sekali ditanya personal branding. Personal branding itu yang terpenting itu lu benerin perusahaan lu dulu. Semuanya. Lu benerin kayak ini CRS kan perusahaan. Ya kan? CRS ini perusahaan. Media ya kan. Terus ada kayak tadi kan Kak Melisa kan ada perusahaan juga, ada ya kita anggaplah itu semua perusahaan ya, dagangan segala macam lah. Jadi intinya kalau saya dari dulu itu sebenarnya berkarya itu udah tahun 2008 dan saya dari dulu itu terkenal perusahaan saya dulu. Baru setelah itu saya ngikutin. Saya Sapi, sekarang Daily Wafa. Pertama kali Daily Wafa di sana ya mungkin orang-orang Daily Wafa itu apa buat. Nanti nggak boleh ya personal branding dinaikkan dulu perusahaannya tapi sampah. Ya mohon maaf ya. Lu kalau misalnya Penipu mau personal berarti ya? branding, perusahaan lu nggak bener ya, lu sama saja dengan mengajari orang yang lu belum tentu sendiri juga bisa lakuin, man. Soalnya aku pernah tahu kejadian ini, ya. Iya. Kalau Pak Tom kan perusahaan dulu dimajuin, Iya, baru iya. personal branding. Iya benar. Kau tahu gak? Biar ono zaman-zamannya kue selebriti, Iya. kue-kue spons cake dari Benar. A, si B, kan menjual nama dulu. Benar. Tapi rotinya gak enak, Gak akhirnya enak. tutup kabeh. Gak sustain. Kokot. Gak sustain. Iya. Bener sih. FOMO itu. FOMO. Oh. Kalau Yang sustain cuma satu, punya Arif Muhammad tadi. ya. Oh iya. Itu karena rotinya enak juga, Rotinya orang pernah enak, nyoba. iya. Heeh. Jadi istilahnya kalau kita itu perbaiki perusahaannya dulu kita perbaiki, kita benerin, kita majuin. Nah nanti kan semua udah booming ya. Jadi intinya pelayanan kita, bagaimana cara kita yang lain nge-treat customer seperti apa, jaga produksinya supaya konsisten, kapasitas produksinya tetap terjaga, terus konsisten secara pergantian. Kalau di fashion itu kan ada ini ya, maksudnya research and development kan tiap hari. Jadi dibalik kalau teman-teman ngelihat saya kemana-kemana itu sebenarnya pulang ke rumah juga tetap kita cek. Ada beberapa yang harus ini produksinya kayak gini. Oh ini ada mesin produksi segala macam. Iya. Karena fashion itu paling gendeng sih, Bro. Iya. Lah Pak Tom iki dewa wis jarang turu, Bro. Kerja terus. Iya? Iya. Turu sehari 4 jam paling ya. Ya kita menukar jam tidur kita dengan progres yang harus kita jalani. Meskipun enggak 1 minggu full itu kita begadang enggak juga. Ya, tapi paling enggak 1 minggu 1-2 kali begadang. Kadang-kadang untuk ngurusi perusahaan tadi. Yang gerakan dulu itu saya jalankan itu kenapa? Karena pada waktu itu saya nggak mikir duit juga sih. Jadi intinya bagaimana supaya teman-teman ini termotivasi. Tapi semakin ke situ kan akhirnya dikenal tuh Crazy Rich Surabaya apa segala macam tuh. Pertamanya kita mungkin oke lah nggak ada masalah. Lama aduh. Kadang-kadang kita nggak enak sendiri man. Kadang-kadang itu kan kalau Julukannya kita nggak enak ya. Nggak enak. Soalnya di atas langit masih ada langit. Jadi ya kadang-kadang mungkin karena ini kayak saya sendiri konten CRS kan dulu saya nongkrong sama Ndo terus kemudian saya pikir wah ini apa ya kok ngene-ngene saya sempat ngobrol dengan dia aduh masuk kok ngene-ngene kontennya apa segala macam gitu akhirnya dia kontennya edukatif jadi oke lah jadi orang kalau misalnya kemudian melihat Crazy Rich Surabaya clickbaitnya apa lihat ternyata positif. Saya pikir ini bisa meremehkan untuk
ranah yang lebih edukatif dan ranah yang lebih menghibur juga sih. Oke. Gimana Melisa? Udah dapat banyak nggak? Banyak sih, maksudnya kayak mimpi sih. Kayak mimpi ya? Iya. Coba dicoba diri sendiri. Bangun ya? Sakit. Oh, sakit. Pertanyaan ini buat kamu. Kalau kamu dikasih 1 M sekarang, kamu buat apa? Untuk saat ini ya. Saat ini. Tiba-tiba Steven kayak 1 M. Amin. Ya. Dar gitu. Saya sih pengen usaha juga. Usaha apa? Usaha. Biar Pak Tom yang menilai benar atau enggak cara. Kalau misalnya saya punya 1 M, itu saya pengen, karena saya juga kayak pernah kerja di sandal sepatu juga. Saya pengen kayak memelihara, kayak bukan melihara ya, kalau mungkin bahasa kayak saya melihara tukang gitu. Wah, jadi saingan nanti Pak. Nggak apa-apa. Jadi pengen memutar itu sih ke usaha gitu. Usaha apa itu? Tukang apa ya? Sepatu, Ya, sandal. Sepatu. Atau mungkin kalau menurut aku pribadi ya, gak tahu ini mungkin saya tuh kayak merasa usaha itu bukan karena pintar, karena mungkin harus mau nggak mau gitu sih. Jadi kayak Kepepet ya? Kepepet, jadi the power of kepepet. Iya. Berarti 1 M mau lebokno kabeh nek kanu. Enggak semua. Gitu. Berapa kira-kira? Kira-kira 30%. 70%-nya 70%-nya itu dibuat deposito dulu mungkin. Deposito. Oke. Kalau Pak Tom ya apa nilai ini? Bener atau salah? Kalau 1 M misalnya Pak. Foto-foto nole lah. Iya. Terkadang setiap orang itu ya itu tadi, begitu dikasih nominal yang besar seperti 1 M, saya lihat masih bingung untuk perputarannya. Nah sekarang kalau misal kita lebih spesifik lagi, kita ngomong ini bukan karena saya pedagang, bukan, no, ini sharing ya. Ini sharing ya. Sekarang kalau misal kemudian bikin sepatu, pertanyaan saya, sepatu model apa sekarang yang lagi booming? Fashion. Perempuan. Iya. Fashion. Iya. Fashion ke perempuan sih Benar. mungkin kayak gak tau. Lah ya. Makanya tadi tak ngomong. Dia ngomong nih kan Terus apa lagi? Enggak tahu. Jadi gini, meskipun saya ini cowok ya, tapi saya beberapa fashion itu paling enggak itu memahami. Kayak beberapa merek-merek, kalau misal kita mulai dari bawah itu kan kayak Michael Kors, kayak Tory Burch, kayak kemudian merek-merek seperti ya Celine, Kate Spade, ya kan. Tahu nggak? Ya mungkin dia lihat di medsos gitu aja. Mungkin kamu tadi ngomong pengen fashion karena kamu fans berat. Iya nggak apa-apa. Ya benar. Ya. Ya. Jadi itu. Jadi kita kalau punya impian harus spesifik. Saya kalau punya impian itu spesifik sekali. Jadi istilahnya saya begitu saya pengen mobil Ferrari harus benar-benar spesifik Ferrarinya apa. Warna apa? Warnanya pun saya spesifik. Beneran ini. Tahun berapa? Dan ini gitu emang. iya, ini terjadi. Minimal biasanya kalau nggak di atasnya di bawahnya. Nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi targetnya itu jelas. Kira-kira itu maunya seperti apa. Begitu saya memutuskan untuk bikin, sekarang kan Daily Wafa nih lagi saya boomingin kan. Ya harus jelas. Fashion semua itu harus tahu sampai beberapa saya merek-merek tertentu sekarang lagi booming itu apa, kayak misal tas sekarang itu kan Dior segala macam kan. Tahu semua lah. Model-model kayak gitu ya. koper, model-model kayak Rimowa segala macam. Kita harus tahu merek-merek fashion tertentu karena saya percaya dengan fashion. Kenapa? Meskipun saya punya produk beberapa kuliner ada, skincare kan ada, cuma saya pribadi sebenarnya utamanya itu tetap fashion. Utamanya tetap fashion saya. Karena saya benar-benar 12 tahun di fashion. Jadi saya tahu benar kayak konglomerat sekarang di dunia ya. Sekarang kan Bernard Arnault, Louis Vuitton itu jadi kandidat orang terkaya. Bukan Zara ya? Bukan. Dulu nomor 1 Zara ya, Tom? Tidak. Zara, MNC Ortega yang punya. Produk pertamanya dia Sorba. Itu dia sekarang Inditex nomor 4. Kalau terkaya. Iya, nomor fashion 4. terkaya. Fashion. Nomor Bukan 1 fashion, bukan fashion ya. Ya semua. Ya terkaya di dunia. Jadi 10 orang terkaya di dunia bisa dicek. 3 diantaranya itu garment. Orang banyak tahu. Louis Vuitton termasuk? Termasuk Louis Vuitton. Termasuk barang. Karena dia juga beli-beli ya, mulai beli-beli brand-brand yang kurang naik ya. Iya, itu. Jadi akuisisi. Benar. Jadi ada beberapa brand yang memang diakuisisi dan memang sebenarnya fashion itu juga bisa kita itu untuk
jadi makron ya istilahnya ya. Saya juga membuatkan untuk brand-brand lain juga. Itu tadi. Ya sistem pengelolaannya itu nggak semudah itu, karena kalau misal kita di UMKM juga sama. UMKM ini nggak semuanya bisa di-develop. Dan beberapa model itu ya yang research and development dan ngitung HPP-nya itu juga kita. Nah ini kenapa bisa saya sangat gampang misal ngomong kayak gitu segala macam, ya karena 12 tahun. Iya. Eksperimen. Saya kuliah desain ya. 6 tahun. Jadi kalau kamu dikasih 1M kayaknya belum siap. Itu benar. Jadi nanti ya deposito sendiri juga sama. Kan ada bunganya berapa persen. Intinya kita mencari bunga yang terbesar kan selama ini seperti itu. Experience juga ini, perputarannya seperti apa. Jadi ya memang kesiapan secara mental sih. Jadi kalau misal pengen belajar sesuatu ya memang harus benar-benar belajar secara dalam. Kalau misal Elon Musk itu kan belajarnya itu kan ada tree of Elon Musk kan otodidak tuh. Tree of knowledge kalau nggak salah. Jadi ketika kita belajar sesuatu itu benar-benar harus serius, kayak teman-teman boleh nggak belajar kripto, boleh nggak belajar saham segala macam. Jadi diasah dulu kemampuannya. Kita banyak lihat video, literasi, jurnal dulu. Baru setelah kita menguasai banget kita mulai main tipis-tipis. Dikit terus banyak. Dari situ biasanya ada kemungkinan bisa naik banget atau hancur banget. Setelah itu kita kembali lagi ke bawah. Habis itu nanti kita ya itu tadi bisnis dengan bijak. Jadi mantap itu tadi. Oke, thank you banget buat Melisa udah datang di acara ini. Thank you banget buat Mas Tom. Thank you Bro Tom. Siap, brother. Tuh, ini kalau nggak konco nggak ngentek banget Makasih ya. Jangan lupa guys untuk follow IG-nya Tom Liwafa. Tom Liwafa. Ya. Kamu ya IG? IG juga. Punya. Oh ya, sekarang Melisa ini sedang memulai karir di bidang agen properti. Ya, jadi kalau kalian yang di sini cari-cari properti, ruko, rumah, ya IG-nya apa? Melisa_Wongso. Nah, itu ya. Yang kalian yang ingin diundang, merasa pengen langsung aja ya. Langsung komen di bawah. dan sapa yang sisik Gracie Surabayanya. Oke. Apakah Pak Tommy lagi atau lain-lain? Pak Andreas Stanley, Melvin dan lain-lain lah. Iya. Yang menurut panutanmu. Ya, kita bawa ke sini ya. Dan jangan lupa Crazy Rich dan juga Crazy Poor ini bukan tentang uang, tapi pengetahuan. Oke. Ya. Sampai sini dulu, thank you banget. Sampai sini dulu ya, kita mau party. Wes, Waktunya party, Bro.